Telepon dari kakak perempuanku, seorang kapten pilot di Garuda Indonesia, berdering. Dewi, aku harus menanyakan sesuatu yang aneh. Apa suamimu ada di rumah sekarang? Iya, ada. Dia sedang duduk di ruang keluarga, jawabku. Suara kakakku berubah menjadi bisikan. Tidak mungkin. Aku sedang melihat suamimu bersama wanita lain. Dia baru saja naik ke pesawatku tujuan Amsterdam. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara pintu terbuka di belakangku. Dewi, aku harus menanyakan sesuatu yang aneh. Suamimu, Bram. Apa dia ada di rumah sekarang? Suara Kak Maya, kakakku, terdengar berderak dari seberang telepon, dari dalam kokpit pesawat Garuda Indonesia GA88. Aku berdiri di dapur apartemen kami di Pondok Indah, Jakarta, sambil memandang ke arah pintu masuk di mana suamiku, Bramantio, sedang membaca koran bisnis Indonesia. Iya, jawabku perlahan. Dia sedang duduk di sofa ruang keluarga. N4. Keheningan yang menyusul terasa salah, lalu Kak Maya membisikkan kata-kata yang menghancurkan seluruh duniaku. Tidak mungkin. Aku sedang melihat suamimu bersama wanita lain. Dia baru saja naik ke pesawatku tujuan Amsterdam. Langkah kaki terdengar dari belakangku. Bram masuk ke dapur sambil memegang cangkir kopi. Dia tersenyum padaku dengan ekspresi yang sama seperti yang kulihat setiap pagi selama 7 tahun terakhir. Cangkir kopi di tangannya adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-40 dariku. Cangkir keramik putih itu bertuliskan, suami paling biasa-biasa saja di dunia. Dia tertawa terbahak-bahak saat membuka hadiah itu. Ini sempurna, katanya, karena aku tidak pernah percaya pada orang yang mengklaim sebagai yang terbaik dalam segala hal. Itu 3 tahun yang lalu, saat selera humornya yang merendah masih terasa menawan, bukan sebuah tindakan yang diperhitungkan. Siapa? Telepon pagi-pagi begini? Tanya Bram sambil berjalan ke mesin kopi untuk mengisi ulang cangkirnya. Rutinitas Sabtu paginya tidak pernah berubah. Kopi, koran bisnis Indonesia, sarapan ringan. Lalu, jam 11, bermain squash di klub olahraga di kawasan Jakarta Selatan. Aku mencengkeram telepon lebih erat. Aku bisa mendengar napas Kak Maya dari seberang. Dia menungguku mengatakan sesuatu, bereaksi, menjelaskan situasi yang sama sekali tidak masuk akal ini. Suamiku berada 5 meter dariku di dapur kami. Pada saat yang sama, suamiku sedang duduk di kursi kelas bisnis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersama wanita lain. Cuma Kak Maya, aku berhasil berkata. Aku terkejut betapa tenangnya suaraku sendiri. Telepon cek sebelum terbang. Bram mengangguk acuh tak acuh, menuangkan kopi dengan tangan kirinya sambil menggulir ponsel dengan tangan kanannya. Bilang sama Kak Maya, kapan-kapan kita harus pakai tiket diskon karyawannya, yang selalu dia ceritakan itu. Ironi dalam kata-katanya membuat perutku mual. Aku memperhatikannya bergerak di sekitar dapur dengan gerakan santai dan familiar dari seseorang yang berada di tempatnya. Pola yang terbentuk dari 7 tahun pernikahan. Di mana gula disimpan, bagaimana dia menyukai kopinya, caranya yang selalu berdiri di dekat meja dapur alih-alih duduk di kursi bar sarapan. Kak, aku telepon lagi nanti. Kataku pelan. Dewi, tunggu. Ada yang harus aku katakan. Ada nada mendesak dalam suara kakakku, nada yang sama seperti saat dia memberitahuku tentang serangan jantung ayah 3 tahun lalu. Panggilan itu juga datang pada hari Selasa pagi. Aku berdiri di dapur yang sama ini, membuat sarapan, saat poros duniaku bergeser. Aku telepon lagi nanti, ulangku, lalu menutup telepon. Bram mengangkat pandangannya dari ponselnya. Ada apa? Kamu kelihatan pucat. Aku melihat bayanganku di pintu microwave. Rambut hitam yang sama, dikuncir kuda. Mata coklat yang sama, warisan dari ayah. Wajah yang sama yang menyapaku setiap pagi selama 37 tahun terakhir. Tapi kata-kata kakakku telah mengubah sesuatu yang mendasar. Dapur ini terasa berbeda. Seperti baru sekarang aku menyadari sebuah lukisan yang tergantung miring selama berbulan-bulan. Cuma lelah, kataku sambil meraih cangkir kopiku. Tanganku tidak gemetar. 20 tahun sebagai akuntan forensik telah mengajariku untuk tetap tenang ketika aku menemukan bahwa apa yang terlihat bukanlah keseluruhan cerita. Aku pernah mengangguk dan membuat catatan saat puluhan CEO duduk di seberangku, berbohong terang-terangan tentang jutaan dolar yang hilang. Masuklah dan tidur lagi,
saran Bram. Aksennya yang terpengaruh pendidikan di Inggris membungkus kata-kata itu dengan kehangatan yang akrab. Aku jatuh cinta pada aksen itu 8 tahun lalu di sebuah pesta makan malam seorang teman. Dia sedang menjelaskan perbedaan antara rugby dan sepak bola, menggerakkan tangannya dengan penuh semangat sambil memegang segelas anggur, lalu menumpahkannya ke gaunku. Rasa malunya saat itu terlihat menggemaskan. Atau begitukah yang kuingat? Sepertinya begitu, kataku sambil mengamati wajahnya. Rahang persegi yang sama, mata coklat yang sama dengan bintik-bintik keemasan, bekas luka kecil di atas alis kirinya akibat kecelakaan sepeda saat kecil. Setiap detail ada di tempatnya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan teks dari Kak Maya. Lihat ini sekarang. Sebuah foto muncul. Pemandangan interior kelas bisnis, diambil melalui jendela pesawat. Seorang pria dengan setelan Tom Ford biru duduk di kursi 3B. Fotonya diambil dari sudut samping, tapi profilnya tidak salah lagi. Caranya mengangkat kepala, lekuk garis rahangnya, gerakan tangan yang khas saat berbicara. Itu Bram. Suamiku, Bram. Dia sedang berbicara dengan penuh semangat kepada seorang wanita Kaukasia berambut pirang, sekitar 25 tahun, yang tangannya dengan santai diletakkan di lengan bawahnya. Aku mendongak menatap Bram yang ada di dapur. Dia mengenakan sweater kasmir abu-abu, kacamata bacanya didorong ke atas kepalanya. Dan di jari manis tangan kirinya, ada cincin kawin yang kami pilih bersama di sebuah toko perhiasan kecil di Kemang. Tahu tidak, kataku, suaraku terdengar sangat stabil, sepertinya aku akan membuat pancake. Pancake? Di hari Selasa pagi, ada acara khusus? Dia menaikkan alisnya. Acara khususnya adalah kakakku sedang melihat suamiku di pesawat, sementara suamiku berdiri di dapur kami, dan salah satu dari kedua realitas ini pasti bohong. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu, belum, sampai aku mengerti apa yang sedang terjadi. Apa seorang istri butuh alasan untuk membuatkan pancake untuk suaminya? Dia tersenyum. Senyum setengahnya yang khas, yang pernah membuat jantungku berdebar. Tentu saja tidak. Tapi kamu tahu aku ada janji squash jam 11. Waktunya cukup, kataku sambil mengeluarkan bahan-bahan dari lemari dapur, tepung, telur, susu. Hal-hal sederhana yang bisa ku mengerti, tidak seperti foto di ponselku yang menunjukkan suamiku berada di dua tempat sekaligus. Sambil menakar tepung ke dalam mangkuk, aku memikirkan tentang ketidaksesuaian kecil yang telah kuabaikan selama beberapa bulan terakhir. Malam ketika dia pulang dari makan malam dengan klien dengan aroma parfum yang tidak kukenal. Akhir pekan ketika dia pergi ke Bali untuk sebuah konferensi yang rekam jejaknya tidak dapat kutemukan secara online. Dan betapa sempurnanya dia akhir-akhir ini. Tidak ada hari jadi yang terlupakan, tidak ada kaos kaki yang ditinggalkan di lantai kamar tidur, tidak ada kebiasaan-kebiasaan menjengkelkan yang dulu membuatku gila tapi sekarang anehnya telah hilang. Aku cinta kamu, kata Bram, tiba-tiba mendekat dan mencium keningku. Bibirnya terasa hangat dan akrab. Aku juga cinta kamu, jawabku secara otomatis. Kata-kata itu terasa kosong, seperti cangkir takar di tanganku. Dia kembali ke korannya, tenggelam dalam rutinitas paginya. Aku memperhatikannya membalik halaman koran dengan gerakan yang presisi. Setiap gerakannya persis seperti yang kuingat. Tapi ingatan, seperti yang sedang kupelajari, bisa dimanipulasi. Realitas bisa diedit. Dan di suatu tempat antara dapur rumah kami dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pernikahanku terbelah menjadi dua versi. Salah satunya adalah kebohongan. Aku mengambil ponselku dan mengetik pesan untuk Kak Maya. Jangan biarkan pesawat itu lepas landas. Tapi bahkan saat aku menekan tombol kirim, aku tahu sudah terlambat. Mesin pesawat sudah menyala. Pintu sudah ditutup, dan permainan apapun yang sedang dimainkan dalam hidupku, sudah dimulai. Suara pintu apartemen yang ditutup Bram saat dia pergi bermain squash bergema di lorong. Aku berdiri di jendela, mengawasinya keluar dari gedung. Tas olahraga tersampir di bahunya. Langkahnya yang penuh percaya diri, tidak berubah selama bertahun-tahun. Dia berbelok ke kiri, menuju klub olahraga, seperti yang dilakukannya setiap Selasa dan Sabtu. Biasa, dapat diprediksi. Tapi tidak ada lagi yang terasa biasa. Begitu dia menghilang di tikungan,
Aku berjalan dengan tujuan ke ruang kerjanya. Meja mahoni yang kami beli di pasar barang antik Jalan Surabaya berdiri di bawah ijazah LSE dan MBA Inset miliknya. Semuanya tertata rapi, seperti biasa, tapi aku belajar dari bertahun-tahun bekerja di bidang akuntansi forensik, bahwa kerapian seringkali menutupi penipuan yang paling rumit. Aku membuka laptopnya dan masuk ke rekening bersama kami. Jari-jariku bergerak di atas keyboard dengan ketepatan yang sama seperti saat aku melacak dana yang digelapkan di perusahaan Fortune 500. Laporan kartu kredit perlahan-lahan dimuat, dan catatan setiap bulan mengungkapkan pola yang membuat dadaku sesak. Di sana, tagihan dari tanggal 15 hingga 18 Maret dari Demulia di Bali, aku ingat akhir pekan itu dengan jelas. Bram bilang dia akan ke Bogor untuk membantu ibunya membereskan garasi setelah ayah meninggal. Aku menawarkan diri untuk ikut, tetapi dia bersikeras agar aku beristirahat di rumah setelah menyelesaikan audit yang sangat berat. Tagihan hotel itu untuk 2 orang, layanan kamar untuk 2 orang, perawatan spa untuk 2 orang. Tanganku sedikit gemetar saat aku menggulir lebih jauh ke bawah. Marina Bay Sands, Singapura. Akhir pekan saat dia bilang ada makan malam klien di sana. Aku terbaring di rumah karena keracunan makanan, terlalu lemah untuk mempertanyakan mengapa pertemuan klien mengharuskan menginap di hotel yang jaraknya 40 menit dari apartemen kami. Selanjutnya, aku memeriksa kartu kredit perusahaannya. Lebih banyak hotel, lebih banyak restoran yang belum pernah kudengar, dan pembelian perhiasan Cartier yang tidak pernah muncul sebagai hadiah untukku. Pikiranku yang terlatih untuk menemukan anomali keuangan membuat daftar setiap ketidaksesuaian, sementara hatiku mencoba merasionalisasikannya. Mungkin itu hadiah untuk klien. Mungkin itu hotel untuk eksekutif yang berkunjung. Mungkin ada penjelasan lain selain suamiku menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Ponselku berdering. Nama Rina muncul di layar. Aku akan sampai dalam 15 menit, katanya tanpa basa-basi. Dan Dewi, kamu harus mempersiapkan diri. Apa yang kutemukan ini besar. Rina dan aku adalah teman sekamar di NYU, belajar akuntansi bersama sebelum jalan kami berpisah. Aku ke investigasi forensik, dia ke apa yang dia sebut sebagai analisis intelijen swasta. Perceraiannya dari Richard, seorang pialang saham di SCBD yang berselingkuh dengan sekretarisnya yang berusia 23 tahun, telah mengubahnya dari seorang analis perusahaan menjadi ahli dalam apa yang dia sebut sebagai pengintaian pernikahan. Sambil menunggunya, aku melanjutkan penggalianku. Rekening investasi bersama kami menunjukkan aktivitas normal. Tapi saat aku menggali lebih dalam, aku menemukan penarikan yang tidak kuketahui. Awalnya kecil, 50 juta, 100 juta rupiah, selalu di bawah ambang batas yang akan memicu pemberitahuan otomatis. Skema penggelapan kecil yang sistematis, jenis yang pernah kulihat dalam puluhan kasus penipuan. Hanya saja kali ini, itu terjadi di rekeningku sendiri. Bel berbunyi. Rina berdiri di sana dengan pakaian serba hitam khasnya, sebuah tablet terselip di dadanya, ekspresinya suram. Ekspresi yang sama saat dia menemukan perselingkuhan Richard. Ekspresi yang sama saat dia harus memberitahuku tentang utang judi tersembunyi ayah setelah dia meninggal. Saat-saat ketika kehidupan menuntut kejujuran yang brutal di antara teman, tunjukkan padaku, kataku, membawanya ke meja makan. Dia membuka tabletnya, jari-jarinya yang cekatan menari di layar. Wanita yang dilihat kakakmu adalah Chloe Anderson. 26 tahun. Sales representatif farmasi untuk Lexa Pharma. Sebuah foto muncul. Seorang wanita Kaukasia berambut pirang, cantik secara konvensional dengan cara yang menunjukkan perawatan mahal. Dia telah meliput wilayah Jakarta selama 2 tahun. Media sosialnya sebagian besar pribadi, tapi aku berhasil mengakses beberapa foto yang ditandai. Gambar-gambar berikutnya membuatku mual. Chloe dan Bram di restoran yang tidak kukenal. Chloe dan Bram di tempat yang tampak seperti bar hotel di Miami. Chloe dan Bram di sebuah acara amal malam yang sama ketika aku berada di Boston untuk konferensi. Sudah berapa lama? Suaraku terdengar jauh, seolah-olah orang lain yang bertanya. Berdasarkan jejak digital, setidaknya 3 bulan. Tapi Dewi, itu bukan bagian yang paling aneh. Rina membuka layar lain. Aku mendapatkan rekaman keamanan apartemenmu lewat koneksiku. Lihat ini. And,
Video itu menunjukkan lobi apartemen kami hari Selasa yang lalu. Bram, membawa tas kerja, masuk pada pukul 18,47. Stempel waktu cocok dengan waktu kepulangannya dari kantor. Semuanya tampak normal, sampai Rina memperbesar video. Lihat bayangannya, katanya. Bayangan itu jatuh pada sudut yang salah. Berkedip sedikit saat dia berjalan di bawah lampu gantung. Detail yang tidak akan terlihat oleh pengamat biasa, tetapi mencolok bagi seseorang yang mencari tipu daya. Ini deepfake, jelas Rina. Seseorang telah memasukkan rekaman yang dimanipulasi ke dalam sistem keamanan apartemenmu. Ini bukan pekerjaan amatir, Dewi. Kita bicara tentang perangkat lunak canggih yang harganya ratusan juta untuk diimplementasikan dengan benar. Aku menatap layar, pikiranku mencoba memproses apa artinya ini. Mengapa seseorang repot-repot melakukan ini? Itulah yang harus kita cari tahu. Tapi ada lagi. Dia membuka file lain. Aku bertanya dengan hati-hati pada beberapa tetanggamu. Ibu Sari di lantai 20 mengatakan sesuatu yang menarik. Ibu Sari, 78 tahun, sistem keamanan tidak resmi gedung, yang tinggal sendirian dengan 2 kucing Persia dan menghabiskan sebagian besar waktunya memata-matai lorong melalui lubang intip pintunya. Dia ingat melihat Bram pergi dengan koper pada akhir pekan 3 bulan lalu, saat kamu berada di konferensi Boston. Dia ingat secara spesifik karena Bram membantunya membawa belanjaan dalam perjalanan keluar. Dia bilang Bram mengatakan akan pergi untuk sementara waktu. Aku ingat akhir pekan itu. Konferensi itu wajib. 2 hari presentasi yang membosankan tentang peraturan OJK yang baru. Aku pulang pada Minggu malam, dan Bram sedang memasak makan malam. Ayam panggang rosemary favoritku. Dia bilang dia menghabiskan akhir pekannya membereskan ruang kerjanya dan mengejar tidur. Ruang kerjanya tampak sama, tapi dia ada di sini saat aku pulang. Kataku, suaraku terasa berat di tenggorokan. Apakah dia, atau seseorang yang terlihat persis seperti dia? Ruangan terasa sedikit miring. Aku memegang tepi meja. Pikiranku yang logis sebagai akuntan mencoba membuat kotak-kotak di mana tidak ada. Itu tidak masuk akal. Seseorang tidak bisa begitu saja digantikan. Tidak. Rina setuju, suaranya lembut tapi tegas. Tidak bisa. Tidak tanpa sumber daya dan perencanaan yang signifikan. Dewi, apakah Bram mengerjakan sesuatu yang sensitif akhir-akhir ini? Kesepakatan, proyek yang bisa membuatnya menjadi target? Aku memikirkan pekerjaannya baru-baru ini. Merger dan akuisisi, pengambilalihan perusahaan, hal-hal perbankan investasi yang biasa. Tidak ada yang tampaknya sepadan dengan tingkat penipuan yang rumit ini. Kecuali ada sesuatu yang tidak dia ceritakan padaku. Satu lagi rahasia untuk ditambahkan ketumpukan yang terus bertambah. Aku perlu melihat lebih banyak rekaman, kataku, suaraku sekarang lebih stabil. Setiap entry selama 3 bulan terakhir, laporan kartu kredit, catatan telepon, semuanya. Rina mengangguk, sudah mengetik, aku akan mendapatkan semua yang aku bisa. Tapi Dewi, hati-hati. Siapapun yang melakukan ini baik itu Bram atau orang lain mereka punya sumber daya yang serius. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini sesuatu yang sama sekali berbeda. And 2. Rina pergi setelah memberiku ponsel terenkripsi untuk menghubunginya, dan memperingatkanku untuk bertindak normal sampai kami mengetahui sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Aku menghabiskan sisa sore itu dalam keadaan seperti melayang. Membersihkan hal-hal yang tidak perlu dibersihkan, mengatur file yang sudah teratur. Apapun untuk menyibukkan tanganku sementara pikiranku berputar melalui kemungkinan-kemungkinan yang semakin gila. Pukul 17.30. Aku mendengar kunci Bram di pintu depan. Pria yang mungkin bukan Bram. Orang asing yang telah tinggal di rumahku, berbagi tempat tidurku, memainkan peran suamiku dengan presisi yang tidak pernah aku pertanyakan sampai hari ini. Aku memasang ekspresi yang mendekati ketenangan dan mulai menyiapkan makan malam. Wah, baunya enak. Serunya, seperti biasa. Rutinitas itu begitu akrab sehingga terasa seperti memori otot. Aku memutuskan untuk membuat udang saus Padang. Resep nenekku dari Padang. Saus bawang putih dan rempah-rempah yang kaya memenuhi apartemen dengan aroma yang harum. Hidangan khusus ini memiliki makna dalam hubungan kami.
Bram yang asli memiliki alergi kerang yang parah, yang telah didokumentasikan oleh 3 kunjungan ke UGD selama bertahun-tahun. Gelang peringatan medis yang dia kenakan secara religius selama 7 tahun secara spesifik menyebutkan kerang sebagai ancaman nyawa. Favoritmu, kataku sambil meletakkan piring di depannya, suaraku terdengar biasa saja, bahkan ceria. 20 tahun menjaga ketenangan dalam investigasi penipuan telah mengajariku untuk memisahkan diri dari kepanikan. Dia melihat hidangan itu dengan ekspresi yang tampak seperti kegembiraan yang tulus. Sudah lama kamu tidak membuat ini. Itu benar. Aku tidak membuatnya karena itu bisa membunuh suamiku. Tapi pria ini, tanpa ragu, mengambil garpu, dengan terampil menggulung mie, dan memasukkan udang ke mulutnya dengan decak kagum. Tidak ada reaksi. Tidak ada pembengkakan. Tidak ada tangan yang meraih EpiPen. Hanya seorang pria yang menikmati makan malamnya. Ini benar-benar enak, katanya, mengambil suapan lagi. Nenek pasti bangga. Nenekku meninggal 15 tahun yang lalu, tapi dia akan terkejut melihatku menyajikan hidangan kerang kepada seseorang yang sedang kuuji seperti spesimen laboratorium. Aku memperhatikannya makan, mencatat setiap gerakan, setiap ekspresi, mencari celah dalam penampilannya. Jadi, aku berpikir, kataku sambil mengisi gelas anggurnya, nadaku setenang seseorang yang membahas cuaca. Bagaimana kalau kita mengunjungi ibumu akhir pekan ini? Bram yang asli akan segera mencari alasan. Hubungannya dengan ibunya rumit, dan pada hari-hari terburuk, beracun, dia tidak pernah menerimaku, tidak pernah memaafkannya karena menikah di luar lingkaran sosial mereka. Kunjungan ke Bogor diatur dengan hati-hati, biasanya membutuhkan negosiasi berminggu-minggu. Ide bagus, jawabnya tanpa jeda. Ibu pasti senang sekali melihat kita. Senang. Ibunya tidak pernah senang dengan apapun yang melibatkanku. Aku bisa merasakan ponselku, yang diletakkan di belakang mangkuk buah, merekam percakapan ini. Bukti apa ini nantinya? Bahwa suamiku telah digantikan oleh seseorang yang sebenarnya menyukai ibunya sendiri. Kita menginap sepanjang akhir pekan, aku mendorong lebih jauh, bantu dia dengan pekerjaan kebun yang selalu dia bicarakan itu. Sempurna. Aku akan meneleponnya setelah makan malam untuk memberitahunya. Bram yang asli lebih memilih menjalani operasi gigi tanpa anestesi daripada menghabiskan akhir pekan melakukan pekerjaan fisik untuk ibunya. Pria ini gagal dalam setiap tes, namun secara paradoks, dia memainkan peran sebagai versi yang lebih baik dari suamiku dengan sempurna. Setelah makan malam, kami duduk di sofa untuk rutinitas malam kami yang biasa. Netflix. Obrolan ringan tentang hari masing-masing, keheningan nyaman dari pasangan yang sudah lama bersama. Tapi tidak ada lagi yang terasa nyaman. Setiap gerakan yang dia buat, setiap kata yang dia ucapkan, terasa seperti menonton dalang yang sangat terampil mengendalikan boneka yang tak terlihat. Aku lelah. Umumkanku pada pukul 10 malam, meregangkan tubuh secara berlebihan. Audit hari ini benar-benar membuatku lelah. Jangan terlalu memaksakan diri, katanya sambil mencium keningku. Bibirnya hangat, tekanannya akrab, namun terasa salah dengan cara yang tidak bisa kujelaskan. Di kamar tidur, dia menyikat giginya sementara aku berganti pakaian tidur. Suara dari kamar mandi sempurna. Suara sikat gigi listrik selama tepat 2 menit, suara berkumur, rutinitas mencuci muka. Seseorang pasti telah mempelajari kebiasaan suamiku dengan presisi antropologis. Aku berusaha untuk tidak bergerak saat dia berbaring di sampingku. Dia berbaring membelakangiku, dan dalam beberapa menit, napasnya menjadi teratur. Bram yang asli adalah penderita insomnia kronis, biasanya membaca sampai lewat tengah malam. Pria ini tertidur seperti seseorang yang tidak punya kekhawatiran, tidak punya rahasia, tidak terbebani oleh identitas yang dicuri. Aku menunggu, menghitung napasnya, sampai aku yakin dia sudah tidur lelap. Lalu, dengan hati-hati seperti seorang penjinak bom, aku menyelinap keluar dari tempat tidur. Tas kerjanya diletakkan di sebelah lemari, seperti biasa. Kulitnya yang lembut karena penggunaan bertahun-tahun. Tas kerja Bram yang asli, yang dibawa oleh seorang penipu. Isinya tampak normal. Laptop, beberapa map, kartu nama, tapi di bawah setumpuk portofolio investasi, aku menemukan sebuah amplop yang tidak seharusnya ada di sana.
Dengan jari gemetar, aku mengeluarkan isinya. Slip gaji atas nama Doni Saputra, dengan alamat di Depok, kartu anggota Serikat Aktor. Tapi yang paling memberatkan adalah catatan tulisan tangan. Puluhan halaman, dengan tulisan tangan orang lain, mendokumentasikan hidupku dengan detail yang menyakitkan, rutinitas pagiku, hingga merek kopi favoritku. Gaya bicaraku, dengan frasa-frasa tertentu yang digarisbawahi. Detail sejarah hubungan kami, yang harus dihafalkan seperti naskah untuk audisi. Dewi suka 1 gula di kopinya, tanpa krim. Telepon kakaknya setiap Selasa dan Kamis. Ulang tahun pernikahan 15 Oktober. Mengharapkan bunga tapi pura-pura tidak. Ayah meninggal 3 tahun lalu. Topik sensitif. Selalu berkaca-kaca di adegan terakhir film Ada Apa Dengan Cinta. Seluruh pernikahan kami direduksi menjadi poin-poin, sebuah studi karakter untuk seseorang yang bersiap untuk memainkan peran sebagai suami yang berbakti. Di bagian bawah halaman terakhir, ada catatan dengan tulisan tangan yang berbeda. Pertahankan identitas sampai transfer selesai. Maksimal 3 bulan. 3 bulan. Ada tanggal kedaluarsa untuk pertunjukan ini. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam tas kerja Doni Saputra. Pikiranku mencoba memproses implikasi dari transfer selesai. Transfer apa? Aset kami? Apartemen ini? Seluruh hidupku? Aku memotret setiap halaman dengan ponsel terenkripsi yang diberikan Rina, lalu menyelinap kembali ke tempat tidur di mana orang asing dengan wajah suamiku tertidur pulas. Pagi berikutnya, Minggu. Aku mengamati Doni Saputra melakukan rutinitas paginya dengan kejelasan baru. Setiap gerakan dipelajari, setiap kata dipilih dengan cermat. Ketika dia mengatakan harus pergi ke gym, aku mengarang krisis klien mendesak yang harus segera kutangani di kantor. Dia melambaikan tangan sebagai perpisahan tanpa benar-benar mengangkat pandangannya dari tabletnya, dengan sikap acuh tak acuh dari seseorang yang pikirannya sudah berada di tempat lain. Gedung kantorku kosong pada hari Minggu pagi. Hanya penjaga keamanan dan hantu-hantu kejahatan kerah putih. Aku mengunci diri di kantor sudutku yang menghadap ke Jalan Sudirman, membuka laptopku dengan tekad seseorang yang akan melakukan operasi pada hidupnya sendiri. Perangkat lunak akuntansi forensik yang kugunakan untuk melacak penipuan perusahaan kini akan membedah keuangan pribadiku. Aku mulai dengan rekening tabungan bersama kami. 3 bulan terakhir mengungkapkan pola halus yang akan kulewatkan jika aku tidak secara khusus mencari pencurian. Transfer sebesar Rp99.999 tepat di bawah ambang batas 100 juta yang memerlukan pelaporan dipindahkan ke rekening yang tidak kukenal. Bank penerima berada di Kepulauan Cayman, terkenal karena undang-undang privasi dan keengganannya terhadap penyelidikan internasional. Setiap transfer disetujui dengan kredensial suamiku saat Doni Saputra duduk di seberangku saat makan malam, atau tidur di tempat tidur di sampingku. Bram yang asli secara sistematis menguras rekening kami sementara seorang aktor bayaran menipuku dengan sandiwara kebahagiaan rumah tangga yang sempurna. Aku melacak uang itu melalui jaringan perusahaan cangkang global. Masing-masing terdaftar di yurisdiksi yang berbeda, masing-masing mengarah ke jalan buntu lainnya. LuxCorp International di Cayman, Meridian Holdings di Panama, Apex Investments di Siprus. Struktur perusahaan yang dirancang untuk mencuci dana dan menyembunyikan aset dari orang-orang sepertiku. Jejak itu berakhir di sebuah bank Swiss di mana undang-undang privasi menjadi legenda. 15 tahun tabungan, investasi, dan perencanaan keuangan yang cermat menghilang ke dalam rekening anonim yang bisa kulihat tapi tidak bisa kusentuh. Skala pencurian itu membuatku mual. 4 miliar rupiah dari portofolio investasi kami, 6 miliar dari kredit pemilikan rumah yang tidak pernah kami gunakan, 3 miliar lagi dari berbagai rekening pensiun, ditarik dalam bentuk pinjaman yang tidak akan memicu alarm langsung. 13 miliar rupiah digelapkan secara sistematis sementara aku tidur di samping orang asing yang telah menghafal preferensi kopiku. Tapi ayung itu baru permulaan. Ketika aku mengakses database klien profesionalku, aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Log masuk menunjukkan akses dari alamat IP yang tidak kukenal. Data keuangan sensitif dari 3 audit perusahaan besar yang telah kulakukan telah diunduh. Informasi itu, di tangan yang salah, dapat memfasilitasi perdagangan orang dalam senilai ratusan miliar rupiah.
Aku mencari profil Chloe Anderson, sales representatif farmasi. Sekarang tampak seperti kedok. Koneksi LinkedIn-nya menunjukkan hubungan dengan beberapa manajer hedge fund, jenis yang beroperasi di wilayah abu-abu hukum dan tidak terlalu pilih-pilih tentang sumber informasi mereka. Riwayat perjalanannya di media sosial sangat cocok dengan perdagangan saham farmasi yang mencurigakan yang terjadi tepat sebelum pengumuman besar BPOM. Mereka tidak hanya mencuri dariku. Mereka menggunakan reputasiku, aksesku, dan hubungan klienku untuk melakukan kejahatan federal. Setiap login yang tidak sah, setiap file yang dicuri, setiap perdagangan yang mencurigakan akan dapat dilacak kembali ke kredensialku. Jika ketahuan, aku tidak hanya akan kehilangan uang. Aku akan kehilangan lisensiku, karierku, dan berpotensi kebebasanku. Aku membutuhkan bantuan lebih dari yang bisa diberikan Rina. Santi menjawab telepon pada dering ketiga, suaranya serak karena tidur. Kami telah berteman sejak aku bersaksi sebagai saksi ahli dalam salah satu kasus penipuannya, ketika dia masih seorang jaksa yang ambisius. Perceraiannya dari seorang hakim yang menerima suap telah mengakhiri kariernya di kejaksaan, tetapi mempertajam pemahamannya tentang bagaimana sistem mengecewakan wanita yang mengetahui bahwa suami mereka adalah penjahat. Santi, ini jam 10 pagi di hari Minggu. Aku butuh bantuan. Bisakah kamu menemuiku di kantorku? Sesuatu dalam suaraku pasti menyampaikan urgensi. Aku akan ke sana dalam 20 menit, katanya, lalu menutup telepon. Santi tiba dengan pakaian yang sepertinya dia kenakan seadanya. Meskipun telah 3 tahun bekerja sebagai pengacara swasta, naluri jaksanya masih tajam. Aku menunjukkan semuanya padanya. Transfer keuangan, data klien yang dicuri, foto-foto isi tas kerja Doni Saputra. Dia meninjau bukti dengan konsentrasi yang sama yang dulu membuat pengacara pembela tegang. Ini canggih, katanya akhirnya. Gabungan pencurian identitas tingkat profesional, penipuan keuangan, dan spionase perusahaan. Tapi ini masalahmu, semuanya secara teknis sah. Kredensial suamimu digunakan. Biometriknya, kata sandinya. Kecuali kamu bisa membuktikan bahwa dia tidak secara fisik terlibat dalam transaksi ini akan menjadi situasi kata-katamu melawan kata-katanya. And 4. Tapi aku punya bukti bahwa Doni Saputra menirunya. Seorang aktor yang bisa mengklaim bahwa dia dipekerjakan untuk alasan yang sah. Mungkin Bram ingin memberimu kejutan. Atau itu adalah riset untuk sesuatu. Kecuali Bram muncul untuk membantah cerita itu, dan dimanapun dia bersembunyi, dia akan siap untuk menyangkal segalanya. Pihak berwenang tidak akan bergerak cepat. Saat mereka menyelidiki, uangnya akan hilang, dan buktinya juga. Ponselku bergetar. Bukan ponsel biasa, tapi ponsel terenkripsi yang diberikan Rina, yang kusembunyikan di laci mejaku. Pemberitahuan itu menunjukkan pesan baru di aplikasi yang tidak kukenal. Santi membungkuk saat aku membukanya. Sebuah pesan teks tunggal dari nomor yang tidak dikenal. Periksa ponsel lama Bramantio. Aku menatap Santi. Siapa lagi yang tahu? Seseorang yang ingin kamu menemukan sesuatu, katanya. Rasanya seperti mengikuti remah roti. Kami kembali ke apartemenku bersama-sama. Doni Saputra masih di gym. Rutinitas minggunya dapat diprediksi seperti jam. Aku langsung menuju ke ruang kerja Bram, ke laci meja tempat dia menyimpan barang-barang elektronik lama yang katanya akan dia daur ulang tetapi tidak pernah benar-benar dibuang. iPhone lamanya ada di sana. Layarnya retak setelah jatuh saat keluar dari taksi 6 bulan lalu. Tanpa banyak berharap, aku menekan tombol daya. Layar berkedip, lalu hidup. Baterainya tinggal 5%, tapi masih berfungsi. Ponsel itu terus menerima pesan selama berbulan-bulan saat seharusnya rusak. Dengan jari gemetar, aku membuka pesannya. Ada percakapan dengan Chloe, yang dimulai 8 bulan lalu. Rencana, foto, dan detail yang membuat darahku membeku. Istriku tidak curiga apa-apa. Doni sempurna, tulis Bram 3 bulan lalu. Saat dia tahu, kita sudah tak tersentuh.
pesan terbaru datang kemarin. Besok di tempat biasa kita di Amsterdam, penyelesaian terakhir, lalu kita menghilang selamanya. Santi menatap layar ponsel. Pikirannya sebagai jaksa sudah menyusun kasus. Besok adalah hari Senin. Jika mereka berencana untuk menyelesaikan semuanya, kita harus bergerak malam ini. Sesuatu dalam diriku bergeser. Rasa takut dan kebingungan mengeras menjadi tekad yang dingin. Fokus yang sama yang membantuku mengungkap skema penipuan jutaan dolar kini akan melindungi sisa hidupku. Aku menyerahkan ponsel itu kepada Santi dan beralih ke laptopku dengan tujuan baru. Apa yang kamu lakukan? Tanya Santi. Mempersiapkan jebakan, kataku. Bram mungkin telah mencuri uangku, tapi dia lupa bahwa akulah yang tahu cara melacaknya. Jari-jariku menari di atas keyboard, menciptakan sesuatu yang indah dalam kesederhanaannya. Sebuah virus keuangan yang disamarkan sebagai dokumen investasi rutin yang akan muncul di penyimpanan cloud bersama kami. Kodenya elegan, dirancang untuk aktif begitu seseorang mengakses rekening bersama kami dari alamat IP luar negeri. Setelah dipicu, virus itu akan membekukan setiap transaksi, mengunci setiap rekening terkait, dan secara bersamaan memperingatkan penyelidik federal tentang aktivitas mencurigakan. Apakah itu legal? Santi mengawasi dari balik bahuku. Ini rekeningku, kataku. Aku melindungi asetku dari pencurian, sangat legal. Aku menanamkan virus itu di dalam file bernama Tinjauan Investasi Kuartal 3 dan Dokumen Pajak 2024. Keangkuhan Bram akan menjadi kejatuhannya. Dia tidak akan pernah bisa menahan diri untuk tidak memeriksa sekali lagi untuk memastikan setiap rupiah telah ditransfer. Saat kami merencanakan, Doni Saputra kembali dari gym. Dia tersenyum saat melihat Santi. Teman lama mampir? Santi sedang berada di sekitar sini, kataku dengan santai. Senyum Doni tidak goyah, tapi aku melihat kilatan panik di matanya. Aku teringat sesuatu. Sayang, kataku, aku baru saja memikirkan tentang bulan madu kita ke Santorini. Ingat kedai kecil itu di Oya tempat kita menari sampai subuh? Kau bilang itu adalah malam paling romantis dalam hidupmu. Kami tidak pernah ke Santorini. Bram yang asli dan aku berbulan madu di Yunani, tapi di Mykonos. Tapi Doni Saputra tidak tahu itu. Santorini, ulangnya, mengulur waktu. Kedai kecil itu tempat kita menari sampai subuh, kau bilang itu malam paling romantis dalam hidupmu. Santi, menyadari ujian yang sedang kulakukan, menyaksikan percakapan kami seperti pertandingan tenis. Rahang Doni mengeras, hampir tidak kentara. Tentu saja, katanya akhirnya. Tapi kukira tempat itu sudah tutup untuk renovasi. Sebuah kebohongan telanjang untuk menutupi ketidaktahuannya. Tempat yang kudeskripsikan tidak pernah ada. Aku tersenyum hangat, memainkan peran sebagai istri yang berbakti sambil mencatat celah lain dalam penampilannya. Kau mungkin benar. Pesan makanan Thailand saja, bagaimana? Rasa lega terlihat jelas di bahunya. Santi pergi dengan bukti. Sementara Doni mandi, aku membuat 3 panggilan telepon yang akan menyulut api pada rencana Bram yang dibuat dengan cermat. Yang pertama adalah kepada Robert Adidharma, CEO Adidharma Industries dan klien terbesar Bram. Aku menjaga nada bicaraku tetap santai, terdengar khawatir tapi tidak panik. Robert, maaf mengganggu di hari Minggu. Tapi aku sedang meninjau beberapa rekening bersama dan melihat aktivitas yang sedikit tidak biasa di portofolio investasi perusahaan Anda. Mungkin bukan apa-apa, mungkin hanya kesalahan administrasi. Tapi sebaiknya Anda meminta tim Anda memeriksanya. Benih keraguan telah ditanam, disiram dengan cukup kekhawatiran untuk memicu audit internal yang akan menemukan ketidaksesuaian yang mengarah pada akses tidak sah Bram. Telepon kedua adalah kepada Jennifer di Phoenix Capital. Pendekatan yang sama, sudut yang berbeda. Transfer yang mencurigakan, tidak sesuai dengan pola biasa mereka, sangat aneh. Mungkin bukan apa-apa, tapi patut diperiksa. Yang ketiga adalah kepada David Martinez di Meridian Financial. Pada Senin pagi, 3 perusahaan besar akan menemukan pelanggaran keamanan yang semuanya dapat dilacak kembali ke kredensial yang terkait dengan Bramantio. Saat aku menyelesaikan panggilan ketiga, telepon berdering. ID penelepon menunjukkan panti jompo ibuku di Bogor. Jantungku berdebar. Panggilan pada hari Minggu sore biasanya berarti keadaan darurat. Bu Dewi,
Itu adalah suara Nancy, direktur fasilitas. Ibumu baik-baik saja, tapi dia cukup gelisah. Dia bersikeras bahwa seseorang berbohong tentang suamimu yang mengunjunginya. Aku akan segera ke sana. Perjalanan ke Bogor memakan waktu 90 menit. Doni Saputra percaya aku sedang menangani krisis terkait obat-obatan ibuku. Fasilitas itu terletak di antara pepohonan yang baru mulai menguning. Tempat yang damai bagi mereka yang berada di babak akhir kehidupan. Kamar ibuku menghadap ke taman, dan setiap permukaan ditutupi foto. Kenangannya dalam bentuk yang bisa disentuh. Dewi. Dia meraih tanganku begitu aku masuk, cengkeramannya sangat kuat untuk seorang wanita berusia 82 tahun. Wanita itu berbohong. Aku bilang Bram datang bulan lalu, dan dia bilang tidak ada catatannya. Nancy berdiri di sudut, tampak menyesal. Tidak ada di log pengunjung, Bu Dewi, tapi ibumu bersikeras. Demensia ibuku membuatnya menjadi saksi yang tidak dapat diandalkan dalam sebagian besar keadaan, tetapi dia memiliki saat-saat kejelasan yang mengejutkan, terutama tentang peristiwa baru-baru ini. Ceritakan tentang kunjungan itu, Bu. Dia datang pada hari Kamis. Aku ingat karena itu hari puding. Dia bertanya tentang asuransi jiwa ayahmu. Dia ingin tahu apakah ada polis lain selain yang kamu tahu. Jadi aku memberitahunya tentang polis Northwestern Mutual itu, yang tidak pernah ayahmu ceritakan padamu. Bram bilang dia ingin memastikan kamu terlindungi. Darahku serasa membeku. Ada polis lain. Satu yang baru kutemukan setelah ayah meninggal. $500,000 yang masuk ke biaya perawatan ibuku. Sangat sedikit orang yang tahu tentang itu. Apa dia menanyakan hal lain? Kotak penyimpanan. Bank mana? Dia ingin tahu isinya. Jadi aku memberitahunya tentang koleksi koin ayahmu yang katanya akan berharga suatu hari nanti. Aku mencium kening ibuku, berjanji akan segera kembali, dan bergabung dengan Nancy di lorong. Tolong periksa rekaman keamanan dari bulan lalu, setiap hari Kamis. Nancy membuka file di tabletnya. Kami menelusuri rekaman selama berminggu-minggu. Warga datang dan pergi, keluarga berkunjung, staf berganti shift. Lalu, di sana dia. 15 Agustus, 14,47. Bram berjalan melalui pintu depan, menandatangani buku tamu, dan menghabiskan 43 menit bersama ibuku. Tapi di log tanda tangan fisik yang ditunjukkan Nancy yang dipindai untuk arsip nama Bram tidak ada. Ada celah di halaman, seolah-olah baris itu dilewati. Dia pasti menandatanganinya, kata Nancy, bingung. Aku melihatnya melakukannya. Seseorang telah secara digital mengubah gambar yang diarsipkan, menghilangkan tanda tangannya dengan presisi bedah, tetapi tidak berpikir untuk memeriksa rekaman keamanan. Bram telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Mengumpulkan informasi tentang setiap aset, setiap polis, setiap sumber dana yang memungkinkan. Dia bahkan telah menargetkan ibuku sendiri, menggali detail keuangan dari ingatannya yang kacau. Aku kembali dari Bogor dengan rekaman keamanan panti jompo di ponselku, satu lagi bukti penipuan Bram. Kemacetan minggu malam bergerak lambat, memberiku waktu untuk memproses kekejaman yang diperhitungkan dari mengunjungi seorang wanita yang pikirannya melayang-layang antara dekade untuk mengekstrak informasi keuangan. Ponselku bergetar dengan pesan dari Kak Maya. Pesawatnya telah mendarat di Schiphol 3 jam yang lalu. Foto-foto terlampir membuat cengkeramanku di kemudi mengerat. Bram dan wanita itu, Chloe, di penukaran mata uang bandara, tangannya dengan santai diletakkan di punggung bawahnya. Foto lain menunjukkan mereka masuk ke taksi, kepala Chloe bersandar di bahunya, keduanya tertawa melihat sesuatu di ponselnya. Stempel waktu menunjukkan pukul 16,47 waktu Amsterdam. Foto berikutnya membuatku sesak napas. Mereka berada di meja resepsionis Hotel de l'Europe, tempat kamar mulai dari €800 per malam. Chloe mengenakan gelang berlian yang kukenali. Gelang yang sama yang Bram katakan dia beli untuk ulang tahun ke-70 ibunya 6 bulan lalu. Bahasa tubuh di antara mereka menunjukkan keakraban yang nyaman, jenis yang terbentuk selama bertahun-tahun, bukan bulan. Caranya merapikan kerah bajunya. Caranya menuntunnya melintasi lobi dengan keyakinan kepemilikan. Ini bukan perselingkuhan baru-baru ini. Ini adalah hubungan yang mungkin sudah ada sebelum seluruh pernikahan kami.
Aku tiba di tempat parkir gedung kami pada pukul 20.30. Doni Saputra mondar-mandir dengan cemas di dekat lift, ponsel menempel di telinganya. Wajahnya berubah menjadi ekspresi prihatin saat melihatku, tetapi itu tidak cukup untuk menyembunyikan kecemasan di baliknya. "Kamu di sini," katanya, buru-buru mengakhiri panggilannya. "Aku khawatir." "Bagaimana ibumu?" "Baik-baik saja. Hanya sedikit bingung tentang beberapa dokumen keuangan lama." Aku memperhatikannya memproses ini. Ketegangan di bahunya sedikit mengendur saat aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Kembali di apartemen, aku membuat keputusan yang akan mengungkap semuanya atau menghancurkan kesempatanku untuk mendapatkan keadilan. Duduk di seberang Doni Saputra di meja makan, aku dengan sengaja mengeluarkan ponselku. "Aku sedang berpikir," kataku sambil membolak-balik kalenderku, "bulan depan ulang tahun pernikahan kita. 8 tahun sejak pesta makan malam tempat kita bertemu itu." "Heaven." Doni Saputra mengangguk, pelatihan aktingnya menjaga ekspresinya tetap netral meskipun faktanya Bram dan aku telah menikah selama 7 tahun, bukan 8. Satu lagi tes gagal, aku ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Pesta kejutan, sebelum pasar saham buka pada hari Selasa pagi. Kita undang rekan kerjamu, klien terbesarmu. Tunjukkan apartemennya, sajikan sampainya, dan kue-kue dari toko roti Prancis yang kamu suka itu." Matanya berkedip karena bingung. "Waktu yang aneh untuk pesta? Selasa pagi. Kamu selalu bilang, kesepakatan terbaik dibuat sebelum sarapan. Lagi pula, ini akan berkesan." "Berbeda." Aku membuka kontakku, suaraku antusias. "Aku akan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu mengirimkan undangan malam ini. Buatlah terdengar sangat eksklusif dan mendesak. Kehadiran wajib." Doni Saputra ragu-ragu, jelas mencoba mencari tahu apakah ini bagian dari naskahnya atau sesuatu yang tidak terduga. Tapi menolak akan merusak karakternya, dan menjaga kedoknya adalah yang terpenting. "Jika itu yang kamu inginkan," katanya akhirnya. "Sempurna. Kirim sekarang, selagi aku membuat makan malam." Aku ingin melihat responsnya. Aku memperhatikannya mengetik pesan di ponselnya, jari-jarinya dengan enggan bergerak di layar. Rekan-rekan bankir investasi, klien-klien utama orang-orang yang kehadirannya tidak akan bisa dijelaskan saat agen federal menyerbu. Dalam beberapa menit, balasan mulai berdatangan. Campuran kebingungan dan persetujuan. "Ketika Bramantio meminta kehadiranmu, kamu datang. Saat aku menyiapkan makan malam terakhir kami, aku merasakan simpati yang tak terduga untuk Doni Saputra. Dia adalah seorang aktor gagal dari Depok yang mungkin mengira dia mendapatkan kesempatan besar, sebuah peran dalam reality show atau lelucon yang rumit. Sebaliknya, dia menjadi kaki tangan dalam kejahatan federal, terjebak dalam pertunjukan di mana taruhannya bukan ulasan buruk, tetapi hukuman penjara. Aku memasak salmon dengan asparagus. Sederhana, cepat. Doni Saputra duduk di meja dapur, berpura-pura menjaga suasana domestik, tetapi kami berdua tahu sesuatu yang mendasar telah bergeser. Naskah yang dia hafal tidak lagi cocok dengan adegan yang sedang dimainkan. "Anggur?" Aku menawarkan, mengangkat sebotol Malbec yang biasa kami minum pada Minggu malam. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Perutku agak tidak enak, sepertinya aku mau flu. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, dia menolak minuman. Bahkan jika pikiran sadarnya belum sepenuhnya memproses bahaya, nalurinya berteriak peringatan. Aku menuangkan segelas untuk diriku sendiri, membutuhkan keberanian cair untuk apa yang akan datang. "Doni," kataku pelan, dan seluruh tubuhnya menegang. "Aku tidak pernah salah menyebut nama Bram. Aku tahu siapa kamu." Keheningan menggantung di antara kami seperti kawat tegang. Serangkaian emosi melintas di wajahnya, keterkejutan, ketakutan, perhitungan, dan akhirnya, pasrah. Ketika dia berbicara, aksen Inggrisnya hilang, digantikan oleh logat Jakarta yang kental. "Sejak kapan Anda tahu?" "Sejak Selasa pagi. Saat Anda duduk di ruang keluarga kami sementara kakak saya melihat Bram yang asli naik pesawat." End quote. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Gerakan itu begitu tulus sehingga kemarahanku goyah sejenak. Aku tidak tahu tentang kejahatannya. Dia bilang kalian berpisah. Dia butuh seseorang untuk menjaga rumah,
menjaga penampilan karena alasan bisnis. 100 juta rupiah tunai selama 3 bulan untuk berpura-pura menjadi dia. Aku tahu itu aneh, tapi aku pikir itu legal. Dan kau benar-benar percaya itu? Aku ingin mempercayainya. Suaranya sedikit pecah. Aku telah mengikuti audisi selama 15 tahun. Bekerja sebagai pelayan, mengemudikan truk pengiriman, melihat aktor yang lebih muda mendapatkan peran yang kuinginkan. Lalu pria ini muncul, menawarkan peran dengan lebih banyak uang daripada yang pernah kulihat seumur hidupku. Aku tidak mampu untuk bertanya. Ponselku bergetar dengan pesan dari Santi. Kejaksaan akan bergerak besok pagi. Semua siap. Aku menatap Doni Saputra, orang asing yang telah tidur di tempat tidurku, makan di mejaku, berpartisipasi dalam penipuan yang menghancurkan hidupku. Tapi sekarang, duduk di seberangnya, melihat kekalahan di bahunya, aku mengenali korban lain dari manipulasi Bram. Besok pagi, agen federal akan menyerbu tempat ini. Orang-orang yang kau undang akan ada di sini untuk menyaksikannya. Kau bisa ditangkap sebagai kaki tangan, atau kau bisa bekerja sama sebagai saksi. Pilihanmu. Saksi, katanya segera. Ya Tuhan, saksi. Aku punya dokumen, rekaman. Dia menyuruhku menyimpannya, untuk jaga-jaga kalau kau curiga. Asuransi, katanya. Doni Saputra menghabiskan malam itu di sofa, setelah memberiku kunci unit penyimpanan tempat dia menyimpan segalanya. Kontrak, rekaman telepon dengan Bram, instruksi terperinci untuk menjaga penyamaran. Kami berdua hampir tidak tidur, menunggu fajar yang akan mengakhiri sandiwara rumit ini. Pukul 05.47, teleponku berdering. Kami menangkapnya. Suara Kak Maya adalah campuran kelelahan dan kepuasan. Polisi Belanda menangkap mereka di Schiphol. Mereka mencoba naik penerbangan lanjutan ke Swiss. Aku mengaktifkan mode speaker agar Doni bisa mendengar. Dia duduk di sofa, selimut yang kuberikan tersampir di pangkuannya, tampak seperti seorang pria yang akan mendengar vonisnya. Penangkapannya dramatis, lanjut kakakku. Mereka berada di lounge premium saat polisi datang. Chloe mulai menangis, mengklaim dia tidak tahu apa-apa tentang kejahatan itu. Tapi Bram ketenangannya akhirnya pecah. Dia mencoba lari. Mereka menjatuhkannya di depan semua orang. Seseorang merekamnya, sudah ada di saluran berita Eropa. Doni Saputra memejamkan matanya, mungkin menyadari betapa dekatnya dia dengan borgol itu. Aku pergi ke dapur dan mulai membuat kopi. Adrenalin membanjiri sistemku, tetapi tanganku stabil. Apartemen ini akan segera dipenuhi oleh saksi-saksi dari puncak penipuan Bram. Pukul 07.30, tamu pertama mulai berdatangan. Robert Adidharma dari Adidharma Industries, tampak bingung namun penasaran. Jennifer dari Phoenix Capital, berpakaian tanpa cela meskipun waktu yang tidak biasa. David Martinez, beberapa rekan junior dari perusahaan Bram, klien yang mewakili miliaran dolar aset yang dikelola. Mereka berkumpul di ruang keluarga kami, menerima kopi dan berbincang canggung tentang urgensi undangan yang aneh ini. Bram, ini lebih baik sepadan, kata Robert kepada Doni Saputra, yang berdiri kaku di dekat jendela. Aku membatalkan rapat pagi dengan tim Seoul untuk ini. Doni menatapku, matanya penuh kepanikan. Naskahnya tidak mempersiapkannya untuk ini. Aku melangkah maju, memainkan peran sebagai nyonya rumah yang anggun untuk terakhir kalinya. Terima kasih semua sudah datang. Aku tahu waktunya tidak biasa, tapi sebentar lagi Anda akan mengerti mengapa kehadiran Anda begitu penting. Pukul 07.058, aku mendengar langkah kaki di lorong. Beberapa orang bergerak dengan tujuan. Doni mendengarnya juga, dan wajahnya menjadi pucat. Bel pintu berbunyi sekali, secara formal, diikuti oleh ketukan tegas. Kejaksaan. Kami datang dengan surat perintah. Saat aku membuka pintu, ruangan itu dipenuhi bisikan kebingungan. 6 penyidik masuk. Kehadiran mereka langsung mengubah apartemen kami dari pertemuan sosial menjadi tempat kejadian perkara. Seorang wanita, pemimpin tim dengan rambut abu-abu baja dan mata yang tidak melewatkan apapun, mengangkat lencananya. Kepala tim Ranti, Satuan Tugas Kejahatan Keuangan, Kejaksaan Agung Jakarta, kami mencari Bramantio. Itu saya, kata Doni, aksen aslinya merembes melalui aksen Inggrisnya. Maksudku, bukan. Saya ingin bekerja sama.
Saya punya bukti. Saya dipekerjakan untuk menirunya. Ruangan itu hening, kecuali suara cangkir kopi seseorang yang diletakkan terlalu keras di piringnya. Mulut Robert Adidharma terbuka dan tertutup seperti ikan yang megap-megap. Jennifer mengeluarkan ponselnya. Mungkin sudah menghitung kerugian perusahaannya akibat apa yang terjadi. Bapak Doni Saputra, kata kepala tim Ranti, jelas sudah mengetahui nama aslinya. Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, pencurian identitas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Saat mereka memborgolnya, Doni menatapku dengan sesuatu yang mirip rasa terima kasih. Unit penyimpanan di Jalan Margonda Raya, katanya cepat. Nomor 447. Semuanya ada di sana. Saat para penyidik membacakan hak-hak Doni, notifikasi yang kutunggu-tunggu muncul di laptopku. Virus keuangan telah aktif. Aku menyaksikan secara real-time saat rekening di seluruh kepulauan Cayman, Swiss, dan Siprus dibekukan secara bersamaan. 17 miliar rupiah yang dicuri terperangkap dalam amber digital. Catatan transaksi secara otomatis dikirim ke Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pajak, dan OJK. Setiap lembaga yang Bram pikir telah dihindarinya kini memiliki catatan lengkap tentang kejahatannya. Ibu Dewi, kepala tim Ranti mendekatiku saat timnya mengamankan Doni. Anda harus ikut kami untuk memberikan pernyataan resmi. Tentu saja, kataku. Tapi pertama-tama, orang-orang ini berhak tahu mengapa mereka ada di sini. Aku mengambil ponselku dan menemukan rekaman panggilan Kak Maya pada Selasa pagi. Suaranya, yang jernih dan profesional, memenuhi ruangan. Dewi, aku harus menanyakan sesuatu yang aneh. Apa suamimu ada di rumah sekarang? Rekaman itu diputar melalui saat-saat pertama penemuan. Para eksekutif yang berkumpul mendengarkan dengan ekspresi pemahaman yang semakin dalam. Mereka tidak di sini untuk pesta ulang tahun. Mereka menyaksikan terungkapnya penipuan besar-besaran yang bisa menghancurkan perusahaan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, kata kepala tim Ranti kepada ruangan itu saat timnya bekerja, Bramantio telah menggunakan informasi yang diperoleh melalui pekerjaan akuntansi forensik istrinya untuk mencuri rahasia perusahaan dan memfasilitasi perdagangan orang dalam. Pria yang Anda temui selama 3 bulan terakhir adalah Doni Saputra, yang dipekerjakan untuk menjaga ilusi sementara Bramantio yang asli berusaha melarikan diri dengan aset curian. And the power. David Martinez ambruk ke sofa kami, menghitung kerugian perusahaannya. Jennifer sudah menelepon tim hukumnya. Tapi Robert Adidharma mendekatiku, ekspresinya berubah dari syok menjadi sesuatu yang mirip kekaguman. Kau yang menemukannya, kau yang merencanakan semua ini. Aku mengangguk, merasa lelah. Dia mengira aku tidak akan menyadarinya, atau jika aku sadar, aku tidak akan bisa membuktikannya. Indikasi audit yang kusebutkan pada hari Minggu itu nyata, sistem Anda telah disusupi, tapi sekarang kejaksaan memiliki semua yang mereka butuhkan untuk melacak dengan tepat apa yang dicuri dan bagaimana caranya. Ponsel kepala tim Ranti berdering. Dia menjawab, mendengarkan, lalu menatapku. Pihak berwenang Belanda telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menahan Bramantio dan Chloe Anderson. Mereka akan diekstradisi untuk diadili di sini. Apartemen yang pernah menjadi rumah dan tempat perlindungan kami kini menjadi tempat kejadian perkara. Para penyidik memotret segalanya, mengumpulkan bukti, memperlakukan hidup kami sebagai barang bukti dalam kasus federal. Para saksi yang berkumpul perlahan-lahan pergi, masing-masing berhenti untuk memberikan ucapan belasungkawa yang canggung atau rasa terima kasih yang membingungkan. Saat penyidik terakhir bersiap untuk pergi, kepala tim Ranti memberiku kartu namanya. Kami akan membutuhkan kesaksian Anda. Analisis forensik Anda, virus yang Anda buat untuk melacak uang. Itu adalah dasar dari kasus kami. Saya akan melakukannya, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Apartemen menjadi sunyi. Aku berdiri di dapur, dikelilingi oleh sisa-sisa pertunjukan terakhir Doni Saputra. Cangkir kopinya di atas meja, selimut di sofa yang dia gunakan, catatan yang dia sembunyikan di sekitar apartemen untuk membantunya mengingat dialognya. Properti dari sebuah drama yang akhirnya berakhir. Ponselku bergetar dengan notifikasi berita, video dari Bandara Schiphol. Goyah, tapi jelas. Bram diborgol, ketenangannya yang sempurna hancur, saat dia digiring melalui bandara sementara para pelancong berhenti dan menatap.
Di sampingnya ada Chloe, riasan desainernya luntur karena air mata, mimpinya di Paris berakhir dalam tahanan polisi Belanda. Aku menontonnya sekali lagi sebelum menutup laptopku. 6 bulan kemudian. Penangkapan Bram, dalam video bandara yang kasar yang entah bagaimana menjadi yang paling banyak ditonton di saluran berita keuangan, diputar ulang. Stempel waktu di sudut layar menunjukkan 6 bulan yang lalu, tetapi rasanya seumur hidup telah berlalu sejak Selasa pagi ketika duniaku terbelah menjadi dua. Apartemen itu sekarang kosong. Perabotan telah dijual atau disumbangkan, dinding-dindingnya hanya menyisakan persegi panjang samar di tempat karya seni dulu tergantung. Perusahaan pindahan telah mengambil kotak terakhir kemarin, hanya menyisakan gema dari sebuah pernikahan yang lebih merupakan pertunjukan daripada kemitraan. Aku berdiri di dekat jendela yang menghadap ke Cakrawala Jakarta. Kunci di tanganku terasa berat. Aku sedang menunggu manajer gedung, yang akan mengambil alih kepemilikan dalam 20 menit. Perceraian berjalan dengan kecepatan yang tidak biasa begitu jaksa federal mengajukan kasus mereka. Pengacara Bram, yang berjuang melawan ekstradisi dari sel penjara Belanda, tidak berdaya melawan bukti penipuan, pencurian identitas, dan konspirasi. Hakim wanita, yang telah melihat cukup banyak kejahatan keuangan untuk mengenali perilaku predator, tidak terlalu bersimpati kepada seorang suami yang mempekerjakan seorang aktor untuk menggantikannya saat dia melikuidasi aset perkawinan. Penyelesaian itu memberiku lebih dari yang kuharapkan. Hasil penjualan apartemen, dana yang dipulihkan dari rekening yang dibekukan, dan ganti rugi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi Bram untuk menghindari persidangan publik. Uang itu tidak bisa mengembalikan 3 bulan yang kuhabiskan tidur di samping orang asing, atau 7 tahun yang kuhabiskan bersama seorang pria yang mampu melakukan penipuan seperti itu, tetapi itu bisa memberiku kebebasan untuk membangun kembali. Ponselku bergetar dengan pengingat janji klien. Aku tidak melewatkan ironi bahwa traumaku telah menjadi keahlian profesionalku. Ruang kantor yang kusewa di kawasan SCBD memiliki plakat sederhana, Dewi Consulting. Spesialisasi perlindungan aset pernikahan dan verifikasi identitas. Apa yang dimulai dari mulut ke mulut telah berkembang menjadi daftar tunggu wanita yang curiga bahwa realitas mereka mungkin telah diedit. Baru minggu lalu, aku membantu seorang ahli bedah di Menteng menemukan bahwa suaminya selama 15 tahun telah menggunakan deepfake untuk memalsukan kehadiran di konferensi sementara dia sebenarnya menjalankan praktik terpisah di Surabaya. Minggu sebelumnya, seorang produser film mengetahui bahwa pasangannya telah mempekerjakan 3 orang mirip yang berbeda untuk menjaga alibi di beberapa kota. Setiap kasus terasa seperti menggali lapisan-lapisan penipuan dengan alat-alat yang sama yang telah menyelamatkan hidupku sendiri. Manajer gedung tiba, mengambil kunci dengan sikap acuh tak acuh profesional. Saat aku turun lift untuk terakhir kalinya, ponselku bergetar dengan pesan dari Kak Maya. Restoran Mama Rosi jam 7. Aku yang traktir. Mama Rosi tidak berubah dalam 40 tahun. Masih menyajikan resep saus merah yang sama yang dinyatakan nenek kami sebagai satu-satunya makanan Italia yang layak di luar Napoli. Bilik vinilnya ditambal dengan lakban, taplak meja kotak-kotaknya menanggung noda anggur selama puluhan tahun. Kak Maya sedang menunggu di bilik sudut biasa kami. Sebotol Chianti sudah dibuka. Dia berdiri saat melihatku, memelukku lebih lama dari yang seharusnya. Kami menjadi lebih dekat melalui cobaan ini. Trauma bersama telah menciptakan ikatan di luar persaudaraan. Kamu berhasil, katanya, menuangkan anggur ke dalam gelas yang sepertinya bisa selamat dari Perang Dunia II. Apartemennya benar-benar sudah beres? Menyerahkan kuncinya 20 menit yang lalu. Aku menyesap. Anggur murah itu terasa seperti makan malam minggu masa kecil. Rasanya aneh. Seperti 7 tahun terhapus dalam sekejap. Bukan terhapus, diubah. Kata kakakku, mengangkat gelasnya. Untuk wanita yang menemukan suaminya berada di 2 tempat sekaligus dan menjatuhkan sindikat penipuan internasional.
Dan untuk pilot yang membuat panggilan telepon yang menyelamatkan hidupku, balasku. Kami minum, ritualnya lebih penting daripada anggurnya. Kakakku telah membawa rasa bersalah tentang pagi itu selama berbulan-bulan, yakin bahwa dia telah menghancurkan pernikahanku dengan satu panggilan telepon. Aku mencoba menjelaskan bahwa dia telah mengungkap kehancuran, bukan menyebabkannya. Tapi rasa bersalah penyintas tidak merespons logika dengan baik. Aku punya sesuatu untukmu, katanya, mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Tiba di rumahku kemarin. Dialamatkan kepadaku, untukmu. Alamat pengirimnya dari Ohio, Amerika Serikat. Tulisan tangan Doni Saputra, rapi dan tepat. Aku membuka amplop itu perlahan, tidak yakin apakah aku ingin mendengar dari pria yang telah menjalani hidupku selama 3 bulan. Untuk Bu Dewi, surat itu dimulai. Saya ingin menghubungi Anda sekarang setelah proses hukum selesai. Pertama, terima kasih karena tidak mengajukan tuntutan tambahan. FBI memiliki cukup bukti tanpamu untuk memberiku masa percobaan dan layanan masyarakat, bukan hukuman penjara. Saya mengajar kelas akting di sebuah perguruan tinggi komunitas di sini. Akhirnya menggunakan keahlian saya untuk pekerjaan yang jujur. Saya menceritakan kepada murid-murid saya tentang 3 bulan itu. Tentang bagaimana penampilan terbaik dalam hidup saya adalah hal terburuk yang pernah saya lakukan. Saya memberitahu mereka bahwa beberapa peran tidak sepadan, tidak peduli berapapun bayarannya. Terkadang saya memikirkan Anda, bertanya-tanya bagaimana Anda bisa pulih dari apa yang dilakukan Bram. Lalu saya membaca tentang firma baru Anda, tentang para wanita yang Anda bantu. Dan saya mengerti bahwa Anda telah mengubah racun menjadi obat. Itu adalah jenis kekuatan yang saya tidak tahu ada. Terlampir adalah satu-satunya barang yang tidak saya serahkan kepada FBI. Foto pernikahan Anda dari file instruksi Bram. Anda terlihat benar-benar bahagia. Saya minta maaf atas peran saya dalam mengambil itu dari Anda. Saya harap suatu hari nanti Anda menemukan sesuatu yang otentik untuk menggantikan apa yang dicuri. Dengan penyesalan yang tulus dan kekaguman sejati, Doni Saputra. Di dalam surat itu terlipat sebuah foto. Bram dan aku memotong kue pernikahan kami, keduanya tertawa melihat sesuatu di luar kamera. Aku mengamati diriku yang lebih muda, mencoba mengingat apa yang begitu lucu hingga menimbulkan kegembiraan yang begitu tulus. Ingatan itu tidak datang. Dia sepertinya benar-benar menyesal, kata kakakku, membaca dari balik bahuku. Dia juga korban, dalam beberapa hal. Bram menghancurkan beberapa kehidupan dengan uang yang sekarang dibekukan di bawah pengawasan federal. Aku memasukkan kembali foto itu ke dalam amplop. Doni hanya cukup sial untuk cukup putus asa menerima peran itu. Kami memesan seperti biasa, aku pasta arabiata, kakakku linguine vongole, dan cukup banyak roti bawang putih untuk membuat ahli jantung khawatir. Rasa yang akrab terasa seperti rumah, sebuah kesinambungan di tengah kehidupan yang telah sepenuhnya diciptakan kembali. Apa selanjutnya? Tanya kakakku, memutar pastanya dengan terampil. Besok, Rebecca Harrison, CEO startup teknologi. Dia pikir suaminya menggunakan AI untuk memalsukan perjalanan bisnis. Dan pada hari Kamis, kasus Hitman. Bukan pekerjaan, maksudku, kamu? Aku mempertimbangkan pertanyaan itu, meletakkannya di antara kami seperti tamu makan malam lainnya. 6 bulan lalu, aku mengira masa depanku telah dipetakan dalam prediktabilitas yang nyaman. Sekarang, pada usia 37, aku